Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Oh ya, selamat datang lagi di Weekly Kelas Gunadarma Ayo pada malam ini, yaitu week keempat. Bersama aku lagi, Salsa yang bakal nemenin kalian sebagai MC di kelas pada malam ini. Malam ini ya malam ke week kedua di dengan tema Web3 Full Stack JF Development dengan topik di minggu kedua ini yaitu Smart Contract Frameworks and Testnet Deployment. Nah, oke, biar kelas kita malam ini berjalan lancar, mohon kerjasamanya untuk di-mute terlebih dahulu mikrofonnya dan juga buat teman-teman yang tidak terkendala jaringan bisa juga dinyalain kameranya biar kita bisa saling lihat muka-muka antusias kalian pada malam ini. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi sesi pemaparan materi. Materi pada malam ini akan dibawakan oleh Kak Faras. Buat teman-teman jangan lupa siapin catatannya juga. Kepada Kak Faras, waktu dan layar kami persilakan. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Boleh nih kakak-kakak core team ditampilkan dulu untuk materinya. Oke, jadi pada minggu ini kita bakal ngebahas terkait framework dan testnet development. Untuk blockchain yang akan kita pakai itu, kita bakal menggunakan blockchain Ethereum. Boleh di next? Ya. Jadi di sini ada beberapa protokol blockchain, ada Ethereum, Bitcoin, dan BitTensor. Jadi kalau Ethereum itu dia fokusnya lebih ke membangun sebuah platform di apps. Jadi seperti beberapa aplikasi yang berjalan di atas blockchain itu dia menggunakan Ethereum. Lalu ada Bitcoin nih. Bitcoin ini dia fokusnya ke finance. Jadi untuk transfer uang dan eh, dan beberapa hal yang berkaitan dengan finance itu bisa menggunakan Bitcoin ini. Makanya Bitcoin ini juga banyak yang bilang dia itu emas digital. Lalu ada BitTensor. BitTensor ini dia fokus ke AI. Jadi AI di BitTensor ini dia terdesentralisasi. Jadi ketika kalian jadi miner, itu kalian berlomba-lomba untuk menyediakan model AI terbaik. Dari situ kalian juga bisa mendapatkan sebuah reward token. Kalian juga bisa nih untuk nge-training AI di BitTensor ini. Jadi AI yang udah disediakan itu kalian training nantinya. Dari situ juga kalian bakal mendapatkan sebuah reward token. Boleh di next. Jadi bagi yang belum tahu, di sini ada framework. Framework itu adalah sebuah kerangka kerja atau tools yang siap pakai. Daripada kita membuat semuanya dari nol, lebih baik kita menggunakan framework ini supaya lebih efisien. Lalu framework ini dia digunakan berdasarkan pola arsitektur tertentu. Jadi kayak setiap framework itu punya cara pakai yang berbeda-beda, tergantung arsitektur di belakangnya. Boleh di next. Di sini ada berbagai macam framework ya untuk ngebangun smart contract. Jadi ada APE, ada Hardhat, ada Foundry. Untuk framework yang kita pakai itu, kita bakal menggunakan APE. APE ini dia base-nya pakai Python. Lalu ada Hardhat. Hardhat ini dia juga base-nya JavaScript. Lalu ada Foundry. Kalau Foundry ini dia base-nya di Rust. Jadi framework yang akan kita pakai ini APE ya. Karena aku base-nya Python jadi pakai APE. Boleh di next. Nah, mungkin banyak nih teman-teman.
yang bertanya-tanya, kenapa pakai AP, kenapa nggak pakai Hard atau Foundry? Eh, karena kalau AP Python ini dia cukup familiar ya, dan sintaksnya juga sederhana karena dia base-nya di Python, dan instalasinya ini cukup cepat kalau di AP Python. Lalu struktur project-nya cukup sederhana. Boleh di next. Jadi di sini ada berbagai macam nih jaringan di blockchain. Ada mainnet, ada juga testnet. Mainnet ini adalah jaringan utama. Jadi kayak token atau aset kalian itu benar-benar nyata ada di blockchain. Kalau di Web2 itu dia seperti production. Kalau di blockchain ini dia mainnet. Lalu ada testnet. Testnet ini adalah jaringan tiruan. Bisa untuk uji coba pada saat development. Jadi dia menggunakan aset tiruan. Misalkan kalian di testnet mempunyai token kripto atau NFT. Nah, aset kalian itu nggak nyata karena itu aset tiruan di testnet. Jadi pada fase development atau staging, kalian bisa nih menggunakan testnet ini. Jadi kalau misalkan di Web2 itu testnet ini seperti staging atau development. Jadi untuk kayak ngetes-ngetes aplikasi gitu. Boleh di next. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mengcoding menggunakan AP. Jadi ada beberapa konfigurasi AP di sini. Ada RPC URL. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu RPC URL, RPC URL adalah alamat agar bisa terhubung ke blockchain. Seperti di Web2 nih, kita kan menggunakan endpoint ya, berasal dari API. Nah, kalau di blockchain itu menggunakan RPC URL. Jadi kita bisa nih terhubung ke blockchain atau backend-nya ini menggunakan RPC URL. Lalu ada chain ID. Chain ID ini adalah nomor identitas unik di jaringan blockchain. Seperti Ethereum, Bitcoin, Binance, itu dari masing-masing mereka mempunyai chain ID. Lalu ada private key nih atau wallet. Jadi pada saat development kita perlu nih wallet atau private key ini karena akan kita gunakan untuk membayar gas fee atau digunakan untuk bertransaksi. Karena di blockchain itu semuanya nggak ada yang gratis. Semua itu bayar menggunakan gas fee. Jadi gas fee ini ibarat biaya admin lah di blockchain. Nah, wallet ini juga dia terdapat sebuah private key. Private key-nya itu yaitu tadi untuk bertransaksi di jaringan blockchain. Jadi nanti private key kalian di-input ke framework AP ini melalui komen CLI nanti. Boleh di next. Boleh di next. Nah, di sini kita bakal berkenalan dengan Pinata. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Pinata, Pinata di Web3 adalah layanan untuk menyimpan dan menjaga file tetap berada di IPFS. Nah, Pinata ini dia mirip-mirip seperti di Web2. Mungkin bagi teman-teman nih yang udah terbiasa menggunakan Web2, itu kalian pernah menggunakan cloud storage nggak? Kalau misalkan pernah, itu mirip seperti cloud storage di Web2. Misalnya kayak Cloudinary atau dari Google yaitu GCP. Nah, Pinata ini mirip seperti itu. Jadi dia ini berfungsi sebagai cloud storage, tapi di blockchain. Nah, ini biasanya digunakan untuk upload file gambar, metadata NFT, dan sebagainya. Apakah bisa untuk menyimpan JSON di Pinata ini? Jadi untuk menyimpan JSON ini bisa. Jadi apa aja lah, seperti JSON, gambar, video, dan sebagainya. Lalu file yang telah disimpan di Pinata ini, dia tersimpan juga nih di IPFS agar tidak hilang. Boleh di next.
Jadi di sini kita bakal berkenalan dengan NFT. NFT ini adalah sebuah aset pada blockchain yang bersifat unik. Jadi setiap NFT itu dia memiliki ID. Mungkin seperti di marketplace ya, setiap barang itu dia memiliki ID di dalam database-nya. Nah, kalau di NFT juga nih, setiap NFT itu memiliki ID yang bersifat unik. Nah, NFT ini adalah sebuah aset yang tercatat di jaringan blockchain. Lalu, NFT ini juga aset yang bisa diperjualbelikan secara digital. Boleh di next. Nah, di sini kita bakal mengenal nih struktur pada NFT. Jadi ada name, description, dan image. Name ini berfungsi sebagai judul nih di NFT kalian. Ibarat kalau di e-commerce itu kan setiap stok itu dia mempunyai judul ya. Nah, seperti itu. Judul itu nama itemnya, item NFT-nya. Lalu ada deskripsi juga nih untuk mendeskripsikan NFT kalian. Lalu ada image. Image ini berfungsi sebagai seperti thumbnail. Mungkin kalau kita analogikan di e-commerce, itu setiap barang kan mempunyai gambar ya, untuk memperlihatkan secara visual. Nah, kalau NFT juga seperti itu, dia mempunyai gambar. Boleh di next. Oke, sekarang kita bakal masuk ke hands-on nih. Mungkin kakak-kakak core team boleh di stop dulu untuk PPT-nya. Oke, sebentar nih. Di sini kita download dulu. Udah aku kirim ya ke chat untuk link downloadnya. Bisa teman-teman download dulu untuk MetaMask-nya. Di sini kita create new wallet. Oke, di sini kita udah berhasil nih, download si MetaMask-nya ini. Dan udah berhasil login juga. Setelah ini kita eh, bakal menambahkan aset token kita nih, token Ethereum. Di sini kita menggunakan testnet terlebih dahulu. Untuk caranya, kita ke ini yang garis 3, lalu ke network, kita show testnet. Kalau udah berhasil muncul Sepolia, kita bakal menggunakan jaringan Sepolia ini.
Kita coba ganti dulu untuk jaringannya. Kita bakal menggunakan Sepolia. Kita pencet custom, lalu klik Sepolia. Di sini balance ETH-nya masih nol ya. Kita bakal coba ke voucher untuk mendapatkan aset tokennya. Bisa kita kunjungi Sepolia voucher. Untuk linknya udah aku kirim ya di chat. Boleh teman-teman buka dulu. Setelah itu kita klik retrieve, lalu Ethereum. Kita copy nih untuk wallet address-nya. Kita coba meminta token. Kita tunggu aja. Kalau dirasa cukup, kita stop mining aja. Di sini kita coba claim ya untuk tokennya. Nah, udah berhasil nih kekirim untuk aset tokennya. Bisa kita cek. Di sini udah terlihat ya untuk Ethereum-nya udah terkirim. Sekarang kita bakal coba install Python dulu nih. Mungkin bagi teman-teman yang belum install Python, boleh di-install dulu. Untuk link downloadnya udah aku kasih di chat. Di sini kita bakal mencoba membuat sebuah project sederhana ya, menggunakan smart contract AP token ini. Untuk projectnya itu tebakan angka. Jadi kita bakal mencoba sebuah project tebak angka.
Nah, di sini kita bakal mencoba install AP Python dulu nih. Boleh dibuat dulu untuk virtual environment-nya. Kita gunakan Python min m env env. Kita masuk dulu ke env-nya. Oke, di sini kita udah masuk ya ke env-nya. Di sini kita coba pip install dulu. Salah. Sebentar. Ini. Kita tunggu aja sampai selesai install. Kita tunggu sampai selesai untuk instalasinya. Untuk instalasinya udah selesai. Sekarang kita coba menggunakan command CLI ape ini. Misalkan di sini kita coba eh, nama projectnya tebak angka. Aku izin minum dulu ya teman-teman.
Oke, di sini ada beberapa file, ada sorry, ada beberapa folder, ada contracts, ada script, ada test. Kalau script ini dia untuk mendeploy sebuah smart contract yang sudah kita buat. Kalau kontrak sini kita gunakan untuk nge-coding smart contract-nya ini. Kalau tes ini dia digunakan untuk ngetes smart contract yang sudah kita buat. Oke, di sini kita bakal ngebuat smart contract untuk token ERC20-nya. Karena di sini kita akan ngebuat project tebak angka, yang mana kalau misalkan kita berhasil nebak angka, kita bakal mendapatkan sebuah reward token dengan standar ERC20. Di sini kita coba membuat sebuah file yaitu my token misalkan. Di sini kita bikin dulu untuk license-nya SPDX min license min identifier fire titik dua mit. Lalu di sini kita coba menggunakan Pragma Solidity. Untuk versinya kita menggunakan versi 08.27. Oke, sebentar. Di sini kita coba import modul dulu. Import ownable from. Di sini kita bakal menggunakan Open Zeppelin, teman-teman. Open Zeppelin slash contracts slash access slash ownable dot sol. Lalu di sini kita coba untuk import token ERC20-nya. Import ERC20 from at Open Zeppelin slash contracts slash token slash ERC20.
slash ERC20.sol. Karena kita menggunakan standar token ERC20, jadi di sini kita mencoba mengimport ERC20 menggunakan Open Zeppelin. Di sini kita coba membuatkan sebuah kelas atau kontrak kontrak misalkan my token is ERC20 ownable. Di sini kita coba import juga deh, import ERC20-nya juga untuk bootable ERC20 bootable from at open zeppelin slash contracts slash token slash ERC20 slash extensions slash ERC20 bootable dot sol. Terus kita import juga nih untuk ERC20 permit, import ERC20 permit from at open zeppelin slash contacts slash token slash ERC20 slash extensions slash ERC20 permit dot sol. Wait sebentar. Di sini kita panggil juga untuk modulnya. Ada ownable, ada ERC20 bootable, lalu ada ERC20 permit. Oke, tunggu sebentar teman-teman.
Oke, di sini kita bakal ngebuat eh, kelas untuk si tokennya ini. Kita buat dulu untuk konstruktornya. Konstruktor. Terus kita masukin juga nih untuk address-nya ini. Di sini kita kasih parameternya initial owner. Lalu kita definisikan juga ERC20. Misalkan nama tokennya my token. Lalu untuk singkatannya itu misalkan MTK. Berasal dari kata my token. Lalu di sini ada ownable, initial owner. Lalu di sini kita definisikan juga ERC20 permit. Tadi untuk nama tokennya itu my token. Setelah itu kita bikin fungsi nih untuk nge-minting si tokennya. Function min address to. Lalu di sini kita definisikan juga untuk parameter yang kedua dengan tipe data integer. Kita menggunakan Winty256. Lalu di sini kita masukkan angkanya, amount. Dan di sini kita bikin public untuk fungsinya agar bisa diakses dari luar kelas. Nah, di sini kita coba panggil si fungsi tokennya. Si fungsi minting tokennya. Min, kita masukkan di sini argumennya berasal dari parameter yang pertama. Lalu kita masukkan juga argumen yang kedua, yaitu amount. Berasal dari parameter yang kedua. Kalau sudah, kita coba compile dulu. APE compile titik. Enggak deh. APE compile aja. Oke, di sini ada error nih, teman-teman. Kita coba cek dulu. Oh, kita lupa eh, untuk titik komanya. Kita coba compile lagi. Oke, di sini ada error nih. Sebentar. Kita lupa mendefinisikan sebuah library-nya.
teman-teman, maaf ya, mohon ditunggu sebentar. Kak Farasnya sedang ada kesalahan teknis nih laptopnya. Mohon ditunggu ya. Oke, sorry teman-teman, ada kendala tadi. Sebentar. Oke, jadi di sini kita udah berhasil nih ngebuat kelas untuk si tokennya ini, token MTK. Kita coba lagi untuk aktifkan INV-nya. Kita coba compile. Oh, masih error. Sebentar. Oh, sepertinya di sini kita lupa nih untuk menambahkan sebuah library-nya, si Open Zeppelin. Kita coba tambahkan dulu. Di sini kita beri nama Solidity. Lalu di sini untuk versinya kita kasih tadi itu 08.27. 0.8.27. Lalu di sini kita jangan lupa untuk memberi import remapping agar si Python-nya bisa membaca file system Solidity-nya. Import remapping. Kita beri nama add open zeppelin sama dengan
Open Zeppelin /5.0.0. Lalu di sini kita beri juga nih untuk dependensinya agar si Python ini bisa mengenali si Open Zeppelin-nya ini. Dependensi untuk namanya itu dia Open Zeppelin. Untuk GitHub-nya eh, kita ambil dari Open Zeppelin juga. GitHub titik dua Open Zeppelin /Open Zeppelin main contacts. Di sini kita coba definisikan versinya. Untuk versinya kita menggunakan versi 5.0.0. Di sini saya lupa ya untuk memberikan key name. Kita tulis saja name. Jangan lupa juga untuk memberikan sebuah key compile. Lalu di sini kita definisikan juga untuk outputnya. Output min extra. Kita tulis ABI. ABI. Nah, ABI ini fungsinya untuk mengintegrasikan smart contract yang sudah kita buat ke dalam front end. Jadi bisa nih kita panggil si smart contract-nya ini menggunakan ABI. Lalu kita coba compile lagi. Oh, ada yang typo nih. Harusnya pakai Z, bukan pakai X. Kita coba lagi compile. Oke, ada yang typo juga nih kayaknya. Sebentar. Baris keempat. Open Zeppelin. Oh, di sini ada yang typo. Ownable. Di sini juga ownable. Nah, di sini juga ya ownable. Coba kita compile lagi. Oke, untuk compile-nya udah berhasil ya. Kalau kita cek di sini ada ABI-nya. Coba kita refresh. Oke, sebentar. Sepertinya ada yang salah nih. Oh, ini kita definisikan di luar Solidity. Kita coba taruh di sini. Di baris ketiga. Kita coba compile lagi. Oke, udah bisa ya. Udah berhasil di compile.
dan udah muncul juga nih untuk API-nya. Tadi kita sudah membuat fungsi token, sekarang kita bakal ngebuat fungsi gamenya nih. Untuk namanya, coba kita bikin tebak angka, tebak angka dot sol. Oke, di sini kita coba untuk membuat license-nya nih. Masih sama ya, seperti yang sebelumnya. Jadi kita copy aja. Jangan lupa kita membuat sebuah interface. Untuk namanya itu misalkan eh, my token. My token. Lalu kita definisikan juga untuk fungsi min-nya ini. Function min. Lalu di sini ada address. Lalu di sini ada Winty256 sebagai tipe data. Lalu kita masukkan parameternya juga nih, parameter angka atau amount. Kita definisikan eksternal. Lalu kita buat juga untuk interface-nya si tebak angka NFT. Nanti kita bakal ngebuat sebuah smart contract lagi untuk si NFT-nya ini. Masih sama seperti di atas. Kita copy aja, kita paste. Tapi ada perubahan di sini kita rubah untuk tipe datanya itu string, lalu memori kita masukkan token URI-nya. Lalu kita bikin kelas untuk tebak angkanya. Kontrak tebak angka, angka. Lalu di sini kita definisikan juga untuk si interface-nya ini. Misalkan di sini jangan my token deh, NTK coin. Misalkan gitu. MTK coin kita definisikan publik, lalu token kontrak. Untuk token kontrak ini kita gunakan untuk menyimpan value dari my token ini. Jadi akan kita simpan di sini. Jangan lupa titik koma. Lalu di sini kita definisikan juga untuk eh, tebak angka NFT. Tebak angka NFT. Kita definisikan sebagai publik untuk menyimpan si NFT-nya ini. NFT kontrak. Lalu di sini kita membuat juga nih untuk model database. Untuk informasi eh, jumlah menang dan jumlah kalah. Kita gunakan struct di sini.
player info. Lalu di sini ada tipe data Win T256. Kita definisikan sebagai wins. Lalu ada Win T256. Kita definisikan sebagai loss. Lalu kita definisikan mapping juga nih untuk menyimpan key dan value. Untuk key-nya itu dia tipe datanya address. Lalu untuk value-nya itu dia tipe datanya player info. Lalu untuk variabelnya kita definisikan sebagai player stats. Kita definisikan as public. Lalu di sini kita membuat sebuah event. Event base mode. Lalu di sini kita definisikan juga untuk tipe datanya address. Lalu untuk value-nya itu player. Lalu yang kedua kita definisikan integer. Kita definisikan untuk value-nya itu base. Lalu yang ketiga kita definisikan juga nih UNT 8. Lalu correct number. Lalu kita definisikan juga nih untuk uh, one-nya juga untuk variabel one. Kita definisikan sebagai tipe data boolean. Lalu di sini ada value-nya one. Lalu kita definisikan juga nih untuk konstruktornya. Di sini kita menerima dua parameter. Ada address dari tokennya, token kontrak. Lalu ada address dari NFT-nya. NFT kontrak. Lalu kita definisikan sebuah variabel juga nih, variabel token kontrak dengan menggunakan interface yang sudah kita buat tadi, yaitu MTK coin. MTK coin. Lalu kita definisikan di dalamnya itu token kontrak. Oh ya, ini ada yang ketinggalan ya. Di sini kita definisin juga untuk parameternya itu address. Lalu untuk variabel yang kedua kita definisikan juga yaitu NFT kontrak. Lalu kita gunakan interface dari tebak angka .nft. Sorry, tebak angka NFT. Kita ambil dari parameter ini nih, NFT kontrak. Jangan lupa di belakangnya ada titik koma.
setelah buat constructor, kita bakal ngebuat inti dari gamenya ini nih untuk tebak angka, yaitu function quest. Kita buat dulu function, lalu kita beri nama functionnya. Di sini ada beberapa parameter nih. Ada 3 parameter. Yang pertama, kita definisikan sebagai integer. Lalu ada number. Lalu kita definisikan yang kedua, yaitu string untuk tipe datanya. Lalu ada win URI. Lalu yang ketiga ada string memory. Kita buat juga untuk yang loss, yaitu loss URI. Nah, kedua parameter ini kita gunakan untuk minting NFT nantinya. Lalu kita definisikan sebagai eksternal. Nah, kita ngecek dulu nih untuk si angkanya ini. Kita bakal menggunakan require. Require, kita cek number lebih besar sama dengan 1. Dan number lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalau misalkan si angkanya ini lebih dari 5 atau di bawah 0 atau di bawah 1, sorry, atau di bawah 1, itu bakal mengembalikan angka harus di antara 1 dan 5. Lalu kita bikin variabel untuk ngerandom si angkanya ini. uint, uint 8, lalu kita beri nama variabel correct 8. Sorry, correct number. uint 8, uint 256. Nah, kita panggil juga nih untuk kecak 256. Kecak 256. Lalu kita panggil juga eh, ABI-nya, ABI.encode package, encode package block dot timestamp, block dot timestamp, lalu eh, block dot preferendo, preferendo. Lalu msj dot sender, kita kasih persen 5 plus 1. Lalu di sini kita definisikan untuk eh, tipe datanya itu boolean. Kita beri juga untuk variabel namanya. Lalu kita cek nih, apakah
angka yang dia tebak itu sama dengan correct number ini. Correct number, titik koma. Lalu kita definisikan if jika benar, maka dia akan mendapatkan sebuah token. Kita panggil player stats yang sudah kita definisikan tadi menggunakan message.sender. Message.sender ini artinya kita ngecek nih, kita manggil siapa yang menggunakan fungsi atau yang memanggil fungsi gue sini. Lalu kita panggil atribut wins dan kita tambah nih untuk eh, variabel wins-nya ini. Jangan lupa titik koma. Lalu kita minting nih tokennya. Token kontrak dot min msg.sender. Lalu eh, kita bakal minting 10 token. Lalu di sini ada NFT kontrak dot min. Kita bakal minting NFT jika yang memainkan game tersebut itu berhasil menebak angka dengan benar. msg.sender. Kita gunakan variabel win yearly. Nah, selain itu, else kita coba panggil player stats ini yang sudah kita definisikan. Indeks ke message.sender. Sender. Loss. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau kalah, dia bakal ngeminting NFT juga nih. NFT.min. msg.sender. Lalu kita masukkan untuk loss URI-nya. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita emit guessmod msg.sender. Lalu di sini ada number. Lalu ada correct number juga. Lalu ada variabel font juga. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita bakal coba untuk nge-compile si Solidity-nya ini. Kita coba app compile. Oh, ada yang salah nih.
Sebentar, kita cek dulu. Oh, di sini lupa titik koma. Oke, kita compile lagi. Oke, ada lagi nih yang error. Kita coba cek lagi. Oh, di sini kita numbernya untuk variabelnya. Saya lupa nih. Number ini kita gunakan dari parameter yang sudah kita definisikan di atas. Oke, kita compile lagi. Oke, udah bisa nih. Kita lanjut untuk ngebuat kontrak yang kedua, yaitu si NFT-nya. Kita coba, misalkan namanya itu tebak angka dot sol. Tebak angka NFT deh, karena udah ada ternyata tebak angka NFT. Karena kurang lebih sama ya untuk license-nya, jadi kita copy aja. Kita copy. Lalu di sini coba kita import dulu nih untuk si IRC721-nya. Import IRC721 from at OpenZeppelin slash contacts slash token slash IRC721 slash IRC721 dot sol. Jangan lupa titik koma. Kita juga bakal manggil si ownable-nya. Ownable karena tadi sama, jadi kita eh, copy aja ke yang my token ini. Ownable kita copy, kita copy ke tebak angka .nft. Lalu di sini kita paste saja. Lalu di sini kita bakal memanggil IRC721 URI storage. Jangan lupa kurung awal from open zeppelin slash contacts slash token slash IRC721 slash extensions slash IRC721 URI storage.so.
Lalu kita buat nih untuk si kelasnya ini. Tebak angka NFT. Lalu kita panggil juga IRC721-nya. Lalu kita panggil juga untuk IRC721 storage. URI storage. Lalu kita panggil juga ownable. Lalu kita definisikan juga sebuah variabel next token. Next token ID. Lalu kita buat juga untuk sistem database ini. Untuk menyimpan si NFT-nya. NFT metadata. Kita simpan. Yang pertama itu ada creator dan ada timestamp. Lalu ada timestamp. Timestamp ini dia berfungsi untuk kita bisa tahu nih kapan NFT ini dibuat. Lalu ada creator. Creator ini juga berfungsi untuk kita tahu nih siapa yang membuat NFT-nya. Lalu kita bikin aja di sini mapping 20256 sebagai key-nya. Lalu value-nya ada NFT metadata. Kita definisikan sebagai variabel NFT details. Details. Lalu kita definisikan juga sebuah konstruktor. Untuk konstruktornya masih sama ya, seperti di MyToken. Jadi bisa kita langsung copy aja MyToken. Tetapi di sini kita ada ngerubah sedikit nih. Untuk nama tokennya itu misalkan tebak angka NFT misalkan. Lalu untuk singkatannya atau simbolnya kita bikin TAN. TAN. Lalu di sini kita bikin juga eh, sama ya seperti yang tadi. Untuk nama tokennya itu tebak angka NFT. Di sini kita rubah nih IRC721. Oh, untuk IRC24 commit-nya kita nggak perlu. Jadi bisa kita hapus saja. Setelah itu kita coba bikin fungsi minting untuk cetak NFT-nya. Function mint address. Lalu ada token URI untuk parameter yang kedua. Token URI. Lalu ada public. Kita definisikan public agar bisa dipanggil dari luar kelas.
token ID, next token ID. Jadi next token ID ini dia berfungsi untuk ID dari setiap NFT-nya. Lalu langsung aja kita buat save min, save min, kita input dua argumen, yaitu to dan token ID. Lalu kita bikin juga untuk set token URI-nya. Di sini ada token ID dan ada token URI. Oke, aku izin minum dulu ya, teman-teman. Lalu di sini kita coba tambahkan ke database si NFT details. Kita coba NFT details, indeks ke token ID. Kita langsung definisikan aja untuk creator dan timestamp. Lalu kita bikin fungsi juga untuk mendapatkan NFT-nya secara detail. Di sini kita memasukkan dua parameter, timestamp. Lalu ada NFT metadata. Jangan lupa titik koma. Lalu kita bikin lagi fungsi untuk token URI-nya. Kita definisikan juga untuk tipe data string-nya. Jadi di sini untuk informasi token URI-nya. Karena setiap NFT itu kan memiliki gambar ya, berupa token URI. Jadi agar nanti pada saat kita integrasin ke front end, NFT ini dia mempunyai gambar.
Di sini kita buat fungsi juga nih untuk support interface nih. Lalu public view override ERC721, ERC721 URL storage, returns, boolean. Lalu kita return super the supports interface. Interface ID. Kita coba compile. Oh, ada yang salah nih. Oh, kita lupa kasih koma di sini. Kita coba compile lagi. Oh, di sini juga lupa nih untuk titik koma. Kita coba compile lagi. Bentar, ada yang salah nih. Oh, di sini nggak pakai S. Nah, kita coba compile lagi. Waduh, ada yang error nih. Oh, IRC721 ya, bukan IRC821. IRC721. Kita coba compile lagi. Oke, udah berhasil kita compile. Sekarang kita coba script deploy-nya. Kita bakal deploy token. Deploy.python. Di sini kita coba import beberapa library. Karena waktunya terbatas, kita coba untuk copy aja ya, teman-teman. Sebentar.
Oke, jadi di sini kita membuat fungsi untuk ngedeploy sebuah eh, smart contract yang sudah kita buat tadi, yaitu tebak angka .sol. Di sini ada beberapa yang perlu dirubah nih, teman-teman. Kita perlu rubah sebentar. Ini kita rubah jadi my token. Di sini kita rubah menjadi tebak angka NFT. Oke, langsung aja coba kita deploy. Deploy. Kita langsung masukin aja untuk passwordnya. Kita tunggu sampai selesai deploy. Oh, di sini kita lupa menambahkan sebuah API key. Sebentar kita coba tambahkan. Di sini kita coba menambahkan untuk API key-nya. Di sini kita menggunakan API key dari Pinata. Coba kita deploy ulang. Kita masukin juga untuk passwordnya.
Kita tunggu aja sampai selesai deploy. Di sini ada yang ketinggalan nih, kita rubah dulu untuk jadi tebak angka. Oh ya, di sini kita lupa menambahkan untuk eh, Sepolia testnetnya. Kita coba tambahkan aja. Oke, jadi ini lagi proses deploy ya. Sebentar lagi selesai. Kita tunggu saja.
Oke, di sini udah berhasil kita deploy ya. Mungkin cukup di sini aja. Setelah itu kita bakal ada Q&A. Setelah Q&A baru kita absen. Mungkin aku kembalikan ke Kak Salsa. Oke, terima kasih Kak Faras atas pemaparan materinya. Baik, kali ini saya sudah masuki sesi Q&A. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand maupun langsung tanyakan di kolom chat. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung ke sesi absensi. Oh, ada yang bertanya. Ada yang nanya nih Kak Faras, katanya kenapa nggak pakai remix IDE aja, apa udah nggak optimal? Oke, ada yang nanya ya. Kenapa nggak pakai remix ide aja? Karena kalau misalkan kita pakai smart contract itu, kita jadi punya nih fungsi-fungsi tambahan seperti unit test, atau kita bisa juga nih mengintegrasikan ke library-library di luar smart contract-nya ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Jadi kalau misalkan optimal atau enggak, sebenarnya dua-duanya optimal sih. Cuman kita lebih enak pakai framework aja ketimbang langsung pakai si remix idenya. Mungkin dari aku itu aja sih. Iya betul, tergantung skala proyeknya. Sebenarnya kalau misalkan pakai remix ide itu dia lebih simple sih, lebih ramah pemula. Kalau misalkan pakai pakai framework itu kan dia untuk deploy-nya pakai ini ya, CLI ya. Kalau misalkan di remix ide itu dia ada tombolnya gitu buat ngedeploy-nya. Lebih ramah pemula di itu sih remix ide. Mungkin dari aku itu aja. Iya betul, di VS Code benar. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak nih sebelum masuk ke sesi absensi dan dokumentasi?
Oke, mungkin nggak ada yang ingin bertanya lagi. Boleh lanjut ke sesi absensi. Ditunggu mungkin 2 menit lagi untuk mengisi absensinya. Bisa kalian scan QR yang ada di layar maupun melalui link yang ada di kolom chat. Yuk, jangan lupa absen, guys. 1 menit lagi ya, ditunggu. Oke, absensi kita tutup ya, karena sudah waktunya menunjukkan 9.37. Baik, sebelum kelas ini benar-benar selesai, mari kita abadikan momen kebersamaan week kedua kita ini. Untuk kakak core tim dokumentasi, mohon dibantu untuk sesi foto-fotonya. Oke. Selamat malam semua. Di sini aku sebagai yang dokumentasi, boleh kita tolong ke teman-teman semua untuk on cam ya, karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Yuk on cam dulu yuk guys. Oke, kita mulai aja kali teman-teman. Mungkin boleh pose IO-nya, tangan kanannya I, tangan kirinya O. Oke, kita aku access ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu gaya lagi, gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you teman-teman. Kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Kortim. Oke, sudah sampai ke penutup. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Karas atas ilmu yang telah diberikan pada malam ini. Terima kasih juga buat Kakak Kortim maupun peserta yang telah hadir pada malam ini. Saya Salsa sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat acara berlangsung. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai ketemu lagi di week 3 minggu depan. See you guys.